Pasti kalian pernah ngerasain sakit kepala kan? Nah, sakit kepala itu banyak jenisnya loh. Salah satunya sakit kepala harian kronis. Sakit kepala harian kronis atau CCD merupakan sakit kepala selama lebih dari 15 hari atau lebih dalam sebulan. Sakit kepala harian kronis umumnya akan terjadi terus-menerus, kadang hilang namun sering kambuh, dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Saat mengalami sakit kepala harian kronis, yang dirasakan tidak hanya satu jenis sakit kepala saja. Ada beberapa jenis sakit kepala yang berpotensi menjadi sakit kepala harian kronis. Contohnya seperti, pertama, ada sakit kepala tegang, yang membuat penderitanya merasakan sensasi seperti kepalanya sedang diikat erat-erat. Lalu yang kedua ada migrain, ditandai dengan rasa sakit kepala yang berdenyut-denyut. Rasa sakit ini bisa terasa pada kedua sisi kepala Anda. Lalu yang ketiga ada sakit kepala klaster. Bisa muncul dan juga bisa hilang beberapa saat dan muncul kembali selama berminggu-minggu bahkan hingga berbulan-bulan. Jenis sakit kepala yang satu ini juga bisa menyebabkan rasa sakit yang amat sangat di salah satu sisi kepala penderita. Lalu yang terakhir ada hemikrania kontinua. Sakit kepala yang mungkin muncul di salah satu sisi kepala dan rasanya hampir mirip dengan migrain. Berikutnya, penyebab sakit kepala harian kronis. Yang pertama disebabkan oleh otot-otot di kepala dan leher yang menegang, sehingga menyebabkan tekanan dan rasa sakit. Yang kedua, stimulasi dari saraf trigeminus yang jika aktif akan timbul rasa sakit di belakang mata. Yang ketiga, perubahan pada hormon tertentu. Yang keempat, inflamasi atau masalah lain pada pembuluh darah dan sekitar otak, termasuk stroke. Dan yang kelima, cedera otak traumatis. Adapun faktor pendukung terjadinya sakit kepala harian, misalnya penggunaan analgesik yang berlebihan, riwayat migrain, dan suasana hati yang depresi. Tanda dan gejala sakit kepala harian kronis. Pola dari terjadinya sakit kepala harian kronis biasanya episodik di awal, baik berupa migrain atau sakit kepala tipe tegang. Kondisi atau gejala yang muncul biasanya seperti mual, muntah, fotofobia, rasa sakit yang tiba-tiba menyerang dan terasa parah. Sakit kepala kronis disertai demam, leher kaku, linglung, kejang, pandangan ganda, kelemahan, mati rasa, atau kesulitan berbicara. Sakit kepala kronis disertai dengan gejala neurologi seperti kebingungan, mati rasa, hingga gangguan koordinasi, berjalan, atau berbicara. Gambar ini merupakan mekanisme patogenesis dari sakit kepala harian kronis. Selanjutnya, penjelasan dari gambar tadi yaitu patofisiologi CCD multifaktoral. 1. Sensitisasi periferal. Peningkatan transmisi rangsangan dari neuron perifer, terutama C-fiber dari jaringan somatik visceral menjadi pemicu hipereksitabilitas sementara atau definitif di neuron multimodal kedua. Aktivasi saraf trigeminal menjadi jalur terakhir untuk bentuk sakit kepala. Miofasial, perivaskular, dan nociceptor perikranial merangsang timbulnya nyeri pada migrain dan sakit kepala tipe tegang. Sensitasi perifer adalah fasilitasi transmisi impuls perifer yang berasal dari sintesis dan produksi abnormal protein dan reseptor neuron dengan penurunan reseptor penghambat. Yang kedua, kesadaran pusat. Peningkatan konsentrasi besi non-Hem intraseluler di neuron materi abu-abu periaqueduktal. Struktur area antinociceptif berhubungan dengan durasi penyakit dan jumlah serangan pada pasien migrain kronis. Yang ketiga, disfusi tengah sistem serotoninergik. Penyalahgunaan analgesik bisa menjadi penyebab dan konsekuensi dari CCD, terutama bagi pasien dengan riwayat migrain sebelumnya. Hal ini terjadi dalam 10,3 tahun mengkonsumsi sekitar 4,9 tablet per hari
dan CCD ini muncul pada 5,9 tahun kemudian. Analgesik akan memodulasi aksi penghambatan supraspinal dari sistem serotonergik pada rangsangan dari sumsum tulang belakang dan sistem trigeminal. Yang keempat, gangguan psikiatri. Prevalensi tinggi ditemukan pada pasien bipolar, neurotisisme, stres, gangguan kecemasan umum, gangguan kepanikan, depresi, dan pengendalian nyeri yang tidak memadai. Namun, disfusi serotonergik menjadi mekanisme yang mendasari penyakit ini. 5. Gangguan tidur. Gejala yang sering diberikan pasien dalam praktek klinis seperti sakit kepala pagi hari pada sleep apnea, sedikit jam tidur, kurang tidur, kelelahan, kesulitan yang lebih besar dalam konsiliasi dan kelanjutan tidur, gerakan kaki periodik, fibrositis, dan insomnia psikofisiologi berhubungan dengan sakit kepala. Tidak ada studi prevalensi CCD dan gangguan tidur. Sakit kepala dan struktur tidur saling berhubungan. Nyeri yang ada dapat mengubah struktur tidur, begitu pula perubahan pola tidur dapat meningkatkan dan memicu nyeri kepala. Migrain bisa karena faktor genetik dengan pola dominan autosomal dalam jumlah keluarga yang kecil. Kelainan genetik menjadi predisposisi penurunan ambang aktivasi, gangguan metabolisme, dan hipereksitabilitas otak yang berhubungan dengan hipofungsi. Adapun 3 tahap patofisiologi migrain antara lain, yang pertama adalah aktivasi inti di batang otak. Yang kedua, terjadi pembebasan neuropeptida seperti calcitonin gene-related peptide atau PRGC, neurokinin A atau NKA, norepinephrine atau NA, dopamin atau D, substansi P atau SP, dan serotonin atau 5-HT. Yang ketiga adalah aktivasi sistem vaskular trigeminal. Terjadi integrase impuls dari sistem saraf perifer dengan neuron orde kedua yang berinteraksi dengan neuron talamus yang membawa informasi ke pusat kortikal superior. Sakit kepala tipe tegang. Partisipasi neuron multimodal dari saraf trigeminal dan akar serviks C1 dan C3 yang menerima informasi timbal balik dari afferent serviks dan trigeminal. Nah, itu dia penjelasan tentang sakit kepala harian kronis. Semoga bermanfaat.